Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Hana Sosarania. Di sini aku akan membahas mengenai topik yang cukup relevan dengan perkembangan zaman. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan internet, kita pasti dihadapkan oleh berbagai macam informasi yang tidak terbatas. Gen Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh pada lingkungan yang serba digital ini. Dan bisa dibilang mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tetapi dengan memiliki kemudahan akses, apakah sebagian besar dari mereka dapat memilah informasi yang benar dari yang salah? Pastinya, tanpa adanya literasi digital yang memadai, mereka bisa saja terjebak dari penipuan online, berita palsu, dan juga manipulasi informasi. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital pada Gen Z. Di sini, aku akan menjelaskan 3 hal penting pada topik ini. Yang pertama, apa sih literasi digital dan seberapa penting literasi digital? Yang kedua, kasus dan faktor-faktor apa saja yang diakibatkan dari rendahnya literasi digital? Dan yang terakhir, dampak apa yang terjadi dan upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi. Namun bukan hanya sekedar mengetahui cara menggunakannya, tetapi juga tentang memahami konteks dari suatu informasi yang kita peroleh. Literasi digital juga dapat diartikan sebagai upaya yang diperlukan dari setiap individu pada era yang canggih seperti saat ini untuk menyaring berbagai informasi yang tersebar luas secara akurat dan terpercaya. Literasi digital kini juga sangat penting, apalagi pada zaman sekarang ini, yang mana banyak sekali informasi-informasi yang bermunculan, sehingga kita membutuhkan kemampuan untuk memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang sangat krusial atau berbanding terbalik. Dan dengan adanya hal tersebut, maka kini literasi digital sangat diperlukan. Karena tanpa adanya literasi digital yang memadai, maka kita bisa saja terjebak pada berita palsu, manipulasi informasi, serta kepercayaan yang tidak berdasar. Terutama pada generasi Z, yang mana generasi yang tumbuh beriringan dengan adanya kemajuan teknologi, internet, dan juga media sosial. Selain itu, literasi digital juga sangat membantu untuk meningkatkan daya fokus serta konsentrasi dan membantu kemampuan dalam membaca, sehingga terciptalah masyarakat yang melek akan bacaan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Banyak sekali kasus-kasus yang diakibatkan karena kurangnya literasi digital. Di antaranya yaitu kasus penyebaran berita hoaks, kasus penipuan seperti pinjaman online, serta kasus cyberbullying seperti ujaran kebencian di media sosial. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya tekanan sosial, stres, trauma, hingga menyebabkan bunuh diri pada korban yang terlibat pada kasus tersebut. Lalu, faktor apa yang mengakibatkan kurangnya literasi digital? Beberapa faktor diantaranya adalah kurang meratanya akses internet di beberapa wilayah seperti wilayah pedesaan atau pedalaman, dan adanya keragaman kondisi sosial ekonomi di beberapa daerah yang sangat struktural sehingga dapat menghambat peningkatan literasi digital, serta kurangnya kesadaran dan minat dalam mempelajari dan menggunakan teknologi digital juga dapat menjadi faktor penyebab, yang mana beberapa masyarakat mungkin saja tidak melihat nilai atau manfaat yang sangat jelas dari mengembangkan literasi digital, sehingga kurang termotivasi untuk mempelajari dan menguasai teknologi digital. Kurangnya literasi digital dapat berdampak negatif, yaitu yang pertama adanya gangguan psikologis yang diakibatkan dari terpaparnya informasi negatif atau juga dapat diakibatkan dari perundungan online yang ada di media sosial. Yang kedua yaitu kerugian dalam masalah finansial akibat dari penipuan. Yang ketiga yaitu adanya ketidakmampuan untuk membedakan antara opini dan fakta yang dapat mengakibatkan kebingungan serta ketidakpercayaan kepada suatu sumber informasi.
Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital yaitu yang pertama, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk belajar, berkolaborasi, serta menyebarkan informasi yang bermanfaat dan mendidik untuk khalayak umum. Yang kedua, kita dapat memperkenalkan media atau platform literasi digital seperti perpustakaan online, e-book, dan lain sebagainya yang dapat diakses sebagai sumber bacaan atau informasi dengan mudah. Yang ketiga, kita dapat membiasakan diri untuk selalu berpikir positif dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis. Yang terakhir yaitu kita dapat memilah secara akurat dan mengevaluasi suatu informasi yang kita peroleh ataupun yang disebarkan pada platform digital. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu literasi digital sangat penting karena dapat menghindari berbagai macam bahaya seperti berita palsu hingga manipulasi informasi, terutama pada Gen Z yang bisa dibilang sangat rentan terhadap resiko tersebut apabila mereka tidak memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Dan kurangnya literasi digital telah mengakibatkan berbagai kasus negatif yang faktor penyebabnya seperti tidak meratanya akses internet sampai kurangnya kesadaran diri mengenai manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak seperti gangguan psikologis, kerugian pada finansial, serta keraguan pada informasi yang ditemukan. Dengan begitu, literasi digital sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal negatif tersebut dengan cara menggunakan beberapa upaya seperti memanfaatkan media sosial dengan bijak, membiasakan diri untuk berpikir kritis, serta memilah informasi secara akurat. Dan marilah kita tingkatkan literasi digital dengan memanfaatkan media sosial dengan bijak dan mulailah berpikir kritis. Ciptakan generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi berbagai macam tantangan di era digital saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.